Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir menjalankan salat subuh ini secara berjamaah. Semoga kita lakukan ini semata-mata mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, insya Allah pada pagi hari ini sejenak ya kita barang 5-10 menit kurang lebih untuk merenungkan beberapa hal berkaitan dengan materi yang agung, materi yang penting dalam kehidupan kita, yaitu mengingat kematian. Apa hubungan kematian dengan keimanan? Tentunya setiap kita hendaknya menyadari bahwasanya hal yang pasti dalam kehidupan kita ini adalah pasti kita akan mati. Berbeda dengan kehidupan kita. Kehidupan kita 1-2 hari ke depan kita tidak bisa memastikan apa yang kita lakukan. Kita akan jadi apa? Bagi yang punya cita-cita, dia belum bisa memastikan apa yang akan dia lakukan. Tapi kematian adalah sesuatu yang pasti. Pasti datangnya, entah berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sesuatu yang pasti inilah yang seharusnya kita jemput. Sesuatu yang pasti harusnya kita siapkan. Harusnya kita siapkan. Kita banyak menyiapkan tentang hidup ini, tapi kadang kita lupa. Kita lupa bahwa kematian menjemput setiap saat, setiap waktu. Tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit, tidak juga menunggu orang sudah siap atau tidak. Dimanapun dan kapanpun. Untuk itu, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kemudian perlu kita renungkan berkaitan dengan ini. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ittaqu hadimul ladzat. Takutlah olehmu sekalian yang menghancurkan kelezatan dunia, yaitu al-maut. Al-maut. Takutlah. Ini rambu-rambu dari Allah. Rambu-rambu dari Allah melalui lisan Rasulullah adalah kita diingatkan untuk kemudian takut. Sesuatu yang menghancurkan dunia kita, kelezatan dunia ini, yaitu al-maut. Kemudian, karena ini datangnya setiap waktu dan setiap saat tanpa ada konfirmasi dari malaikat pencabut nyawa, sehingga perlu kita siapkan. Perlu kita siapkan. Nah, untuk itu, yang kedua, hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ini adalah harus kita siapkan. Karena maut ini datang kapan saja. Tidak pernah dan tidak pernah keliru di dalam memanggilnya. Ya, meskipun kita berada di benteng yang kuat, yang tertutup rapat pintunya, yang terlindungi, maka ketika maut sudah datang, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Dan bahwa hidup ini terbatas, hidup ini tidak lama, ada batasannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Artinya kehidupan ini terbatas. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkan atau menyegerakan, memajukannya. Barang 1 detik pun, barang 1 menit pun tidak mampu. Dan itulah semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya harus kita siapkan sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama kita, bahwa dengan mengingat kematian maka bisa melapangkan dada, menambah ketinggian frekuensi ibadah kita. Ya, ini juga yang kita inginkan, bahwa dengan banyak mengingat mati ini ada nilai positif dalam diri kita. Seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Anas bin Malik, Aisyah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Perbanyaklah olehmu sekalian mengingat penghancur kelezatan-kelezatan dunia, yaitu al-maut. Fa innahu lam yadhkur fi dhiqin fil 'aish illa wasi'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyiqahu. Saya ulangi. Fa innahu lam yadhkurhu fi dayyiqin minal 'aish illa wasi'ahu alaihi wala dzakarahu fi sa'atin illa dayyiqahu. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seorang mengingatnya karena dalam keadaan sempit, kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Untuk itu Ad-Daqqaq, ya, rahimahullahu, pernah mengatakan berkaitan ini, min aktsari dzikril mauti akrama bi tsalatsa. Dengan banyak mengingat mati, atau barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, akan disegerakan taubat. Jadi diberi kemudahan Allah untuk banyak bertaubat. Dan yang kedua, wa qana'atul qalb, yaitu puas, ya, jadi hatinya merasa cukup. Dan yang ketiga, wa nasyatul ibadah, dan yang ketiga adalah banyak semangat dalam ibadah. Jadi 3 hal. Ketika kita banyak mengingat kematian, maka ada 3 hal yang akan kita dapatkan, yaitu kita akan dipermudah oleh Allah untuk banyak taubat, ya, banyak taubat, karena kita bagaimanapun juga kita banyak melakukan dosa, sehingga hal yang tepat yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa cukup dengan yang ada, qanaah, ya, tidak kemudian rakus dengan kehidupan ini, tidak kemudian berangan-angan panjang, ya, jadi merasa tenang, merasa cukup hati kita. Dan yang ketiga adalah nasyatul ibadah, semangat dalam ibadah, karena kita tahu dengan banyak mengingat kematian ini sehingga kita perbanyak ibadah kita supaya bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seseorang ketika kemudian dilupakan tentang kematian ini atau tidak banyak ingat kematian ini, maka sebaliknya taswifut taubah, dia akan memperngolor waktu taubat, menunda-nunda waktu taubat, besok saja, nanti kalau sudah tua, dan seterusnya sampai kemudian ajal menjemputnya. Naudzubillahi tsumma naudzubillah. Kemudian yang kedua juga wa tarkir ridha bil kafaf, dan tidak ridha dengan keadaan, ya. Artinya salah satu penyebab ketika seseorang tidak banyak ingat kematian, maka dia
tidak ridho dengan keadaan, selalu merasa kurang, selalu menyalahkan kondisi yang ada. Padahal semua ketentuan ini sudah Allah tentukan, semua kejadian ini sudah Allah tetapkan bagi kita semua. Tapi ketika kemudian kita tidak banyak mengingat sehingga tidak banyak ridho. Dan yang terakhir adalah malas ibadah. Ya, malas ibadah. Orang yang tidak banyak mengingat kematian, dia akan malas dalam ibadah. Karena dia menganggap nanti kematian itu. Untuk itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah monggo masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan kebaikan, untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan salah satu cara memperkuat, menambah keimanan kita adalah dengan banyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian ini bisa menjadikan kita lebih hati-hati dalam hidup dan lebih memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan kita di dalam mewujudkan menambah keimanan ini, dan khusus di bulan Ramadan ini semoga Allah kuatkan kita untuk terus beramal dan beribadah sampai akhir dari Ramadan ini, sehingga keluar kita dari bulan Ramadan mendapatkan amal yang besar di sisi Allah dan ampunan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.